macet orang teh ya. Benar macet. Ya kawan, apa dasar-dasar di kawan? Dasar lik atau lik dan ekspresi lik sering aja lik. Ekspresi aja, gimana kalau kita berbicara ekspresi, berbicara yang sering orang katakan itu ada hubungannya dengan soul. Ya. Nah, ketika ini banyak yang ada pertanyaan itu soundnya apa katanya, sound dengan apa efeknya dan sebagainya, sehingga suara itu kedengarannya bagus dunia. Nah, ketika saya lihat di YouTube ada musisi jazz juga sama, ada pertanyaan seperti itu dari yang berkomentar, ternyata dia langsung pegang gitar dan tidak mengurus masalah sound. Seperti ini, saya tidak terlalu mengurus sound, berapa treble-nya, berapa apa namanya itu middle, kemudian low-nya berapa dan sebagainya. Gitu. Jadi yang sebenarnya yang memunculkan soul itu bukan dari keindahan dari itu, ternyata bukan dari sound saja, gitu. Tapi dari bagaimana kita memainkan rekayasa. Kalau tidak dimainkan dengan kekuatan hati itu, mungkin suaranya juga tidak akan rebek, menghasilkan tone ataupun warna suara yang beda. Tapi ketika dimainkan, coba Pak Yudi misalkan main ini, nah, lagi ini, nah itu kelihatannya kurang dalam, berarti di dalam hatinya masih ada kurang energi dan sebagainya. Nah ini artinya bahwa di sini yang sangat penting itu bagaimana kita seringnya memainkan gitar ini sehingga kita kenal dengan gitar, dan jari-jari tangan ini benar-benar menempel di dan senar ini sudah kenal dengan jari saya, jadi sehingga karena sering mungkin ini bukan. Jadi jadi hubungannya dengan soul itu nanti kapan panjangnya berapa panjang, berhentinya berapa, kekuatannya berapa, nada yang dimainkannya dinamiknya seperti apa, sehingga muncul tune yang bagus, yang tepat gitu. Nah ini kan ditahan, beda. Tapi ditahan-tahan. Dan untuk melatih itu adanya di blues, yaitu di blues yang slow, yang lambat. Jadi kalau cepat kan kita tidak bisa merasakan dari not per not, terlalu cepat kalau dia dimainkan. Jadi kalau ini bisa merasakan nada per nada. Di B minor. Berarti kita sudah benar-benar menguasai
blues ini, baik dari chordnya, petikannya, ritmiknya, dan sifat-sifatnya. Nah, ketika saya memainkan melodi blues ini sudah tidak ada masalah lagi, karena saya sudah paham betul irama shuffle yang lambat ini, kemudian kapan nada-nada ini bisa dimainkan, termasuk ritmiknya gitu. Jadi menurut Pak Yudi kesimpulannya gimana nih soal ini? Ya, jadi rekayasa nada per nada atau ya mengekspresikan gitu ya, dengan berbagai teknik gitu. Betul, Bisa begitu? bisa begitu, itu secara teknis memang. Tapi saya curiga ada satu hal lagi, yaitu kaitan dengan secara psikologi nih. Kira-kira menurut Pak Yudi ada nggak? Artinya mood kaitan dan mood. perjalanan seseorang gitu. Jadi pengaruh-pengaruh dari proses ke belakang, kemudian masa-masa petualangan ke belakang atau masa-masa pengalaman ke belakang, kemudian dengan gaya hidup dan sebagainya, itu apakah berpengaruh nggak itu? Ya. Sehingga banyak masukan sesuatu nilai gitu, rasa, sehingga muncul soul itu sendiri. Bahkan mungkin ada nada-nada sedih yang dimunculkan itu juga mungkin hasil dari proses-proses ke belakang. Jadi tidak ada di tempat khusus mungkin untuk soul ini. Oke. Mungkin bisa dikaitkan dengan kematangan seseorang gitu ya. Kematangan dalam hal mungkin terkait dengan proses penempaan gitu, bisa tempaan kalau misalkan kualitas dari sebuah benda, misalkan pedang atau keris gitu ya. Ya bisa Katanya seperti itu, karena sering ditempahnya gitu maka makin berkualitas. Apa nyambung nggak dengan itu? Mungkin sebenarnya nyambung, karena soal ini berbicara tidak hanya di musik, tapi berbicara di aktivitas ataupun pekerjaan dalam bidang lain. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak dengan hati, tidak muncul soulnya, artinya maka apa yang dikerjakannya tidak akan berkualitas. Tapi terkait dengan tempaan di sini memang harus bersakit-sakit gitu ya kalau diidentikan dengan itu ya. Saya kira mungkin satu keharusan. Ya harus bersakit-sakit dulu. Ya, bersakit-sakit dulu, tapi bukan disengaja mungkin sakit-sakitnya, atau sengaja ada latihan dulu. Kalau dalam perguruan silat biasanya muridnya itu suka disiksa dulu kan ya. Dilatih dulu ya, dengan kesengajaan itu ya, dengan sengaja oleh gurunya, tapi gurunya tidak menceritakan itu ke muridnya bahwa itu sedang menempa muridnya yang penting taat aja, disuruh ngambil ini beban, disuruh tapi umumnya ke muridnya itu disampaikannya itu hal-hal yang memang sederhana gitu, tidak mewah dan sebagainya, tidak sombong gitu. Dan sehingga setelah beberapa tahun baru disampaikan bahwa tujuan dari proses pembelajaran itu bukan untuk menyiksa sebenarnya gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada penyakit yang ada di dalam muridnya yang memang biasa manja mungkin ya, atau biasa malas dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya tangan-tangannya itu jadi terampil. Disuruh mengambil air dari sumur berapa kali. Kemudian disuruh naik ke bukit, lari dan sebagainya. Ngambil disuruh oleh gurunya. Saya kira dalam musik juga tidak jauh beda seperti itu. Ya, harus berproses, harus ada rasa otomatis sakit nanti. Harus ada. Betul. Ya. Jangankan hati, ini juga tangan kan lecet. Coba Pak Harus Yudi. di-drill ya, harus dilatih. Coba bending Pak Yudi, sekuat tenaga yang mana, yang ini nih. Sekuatnya kemana? Yang nomor 3 Pak Yudi.
angkat yang tinggi, kurang tinggi. Nah, jika ini terus sakit nggak? Ya lumayan memang. Lumayan. Sakit. Nah, kalau dilatih terus menerus, berarti akan menjadi biasa. Kebal ya. Nah, awalnya ini yang proses yang males itu. Nggak sampai. Nah, itu. Ini terkait dengan nada yang dituju, nada supaya nada kemana nih? Ada nada yang dituju. Sampai Ada itu bendingnya untuk sampai tiga nada, jadi jarak 3 lah, 3 sampai sini. Sini nih, sini memang. Sebelah sini. Nah, ke sana maksudnya. 1,5. Hmm. Emang harus pelajari juga Dari teknik. pelajari ke atas, balikin. Coba Pak Yudi bisa seperti itu. Nah, ya. Ya emang harus dirasakan Nah, juga. sakit ya? Nah, berarti untuk menghasilkan satu kualitas, berarti dibutuhkan latihan dan sakit dulu, Ada pengorbanannya. pengorbanan. Makanya tangan saya juga sepertinya beda dengan Pak Yudi karena saya sering, gitu. Sering. Jadi untuk latihan seperti ini terus, untuk bisa seperti ini, terus. Nah, kalau belum lancar, nanti nggak enak suaranya. Berarti harus sering. Seperti halnya tidak main gitar, saya tidak usah melihat lagi. Karena terlalu sering, seolah-olah tangan ini punya mata. Ya. Begitu. Nah, kaitan dengan soul juga, soul itu yang pertama kaitan dengan karena sering dan kita sudah paham dengan gitar ini. Yang kedua dari proses psikologi, yaitu perjalanan ke belakang mempengaruhi kondisi hati. Apabila memang hidupnya sering bermewah-mewah, apakah bisa mungkin melahirkan soul, ataupun soulnya seperti apa, yang hidupnya sederhana miskin seperti apa soulnya keluar dan sebagainya. Gitu. Jadi hubungan dengan psikologi ini saya kira sangat erat kaitannya, cuma saya kurang tahu pasti apakah hubungan itu, proses ke belakang itu mempengaruhinya seberapa persen daripada kualitas bermain secara teknis. Oke.